Shalom Bapak Ibu Saudara. Presiden keempat kita Gus Dur pernah memberikan cerita tentang tim sepak bola Kecamatan Wonosari yang meminta bantuan dukun agar menang Piala Bupati saat lawan Kecamatan Wonosari. Wonosari telah membayar dukun dengan harga mahal supaya bisa menciptakan gol dalam pertandingan. Dari pertapaannya, sang dukun meniup bola 10 kali ke arah utara dan hasilnya memang ada 10 gol, tapi dengan skor imbang 5-5. Sang dukun tidak ingat bahwa pada babak kedua ada pergantian posisi tim Wonosari yang sudah unggul 5-0. Di babak pertama pindah ke sisi selatan lapangan. Sang dukun hanya mengarahkan tiupan bola ke arah utara saja. Itu sebabnya tim lawan yang babak kedua pindah ke utara juga beroleh 5 gol. Cerita lucu ini dari presiden keempat ini memiliki inti pesan, jangan sembarangan mencari pertolongan. Yesaya 31 ayat 1 mengingatkan kita supaya kita tidak sembarangan mencari pertolongan sekalipun hidup kita dalam himpitan dan tekanan. Dari nats ini, saya rindu membagi pesan Tuhan dengan judul Jangan Sembarangan Mencari Pertolongan. Mari kita baca Yesaya pasal 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Konteks ayat ini adalah Israel yang meminta pertolongan kepada kerajaan Mesir ketika mereka diserang oleh kerajaan Asyur pada tahun 701 sebelum Masehi di bawah komando Sanherib yang sudah berhasil menaklukkan 46 kota berkubu milik Israel. Apa saja ciri-ciri orang yang sembarangan mencari pertolongan di tengah kesukaran? Yang pertama, melihat reputasi orang saja. Ayat 1a, dalam bagian awal ayat 1, nama Mesir disebut. Mesir adalah salah satu negeri adikuasa kala itu yang menguasai beberapa wilayah Afrika hingga Asia. Mereka adalah sebuah kerajaan yang sudah sangat tua, sudah lebih dahulu ada sebelum bangsa Israel lahir. Artinya, pengalaman dan kemampuan mereka dapat diandalkan dalam hal militer dan politik. Mungkin saat ini seperti kita melihat Amerika Serikat sebagai negara adikuasa, Mesir memiliki reputasi luar biasa soal peperangan. Namun firman Tuhan mengatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Dengan kata lain, celakalah orang-orang yang terkesima dengan reputasi manusia lalu mengharapkan pertolongan kepadanya. Ayat 3 menjelaskan bahwa Mesir adalah manusia biasa yang lemah. Meskipun kita sedang kepepet dan sangat butuh pertolongan, ingat, jangan pernah mengharapkan seseorang yang saudara pikir mampu menolong karena reputasinya. Mungkin dia punya kekuasaan, punya kekayaan, punya pengaruh, dan punya siasat, tapi ingat, saat kita terkesima dengan reputasinya, pada saat yang sama kita melupakan Tuhan yang jauh lebih berkuasa. Sehebat apapun reputasi seseorang, dia hanya makhluk biasa yang lemah dan terbatas. Jika hatimu berharap kepadanya, kita hanya akan kecewa karena belum tentu solusi yang ia tawarkan tepat. Atau lebih buruk lagi, belum tentu orang yang bereputasi tersebut mau membantu kita. Yang kedua, mengandalkan yang kasat mata saja. Ayat 1b. Dalam bagian awal ayat 1b tertulis, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Kuda, kereta, dan pasukan adalah aset berjumlah banyak yang dapat dilihat oleh mata. Orang Israel terpukau melihat aset militer yang luar biasa. Dalam posisi tertekan dan diserang Asyur, Israel memilih untuk rasional dan memilih koalisi yang terlihat mata dan yang empiris. Mereka tidak bersabar menanti pertolongan dari Tuhan, karena bagi mereka Tuhan tidak terlihat oleh mata. Namun firman Tuhan mengatakan, celakalah orang-orang yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukannya yang berkuda, yang begitu besar jumlahnya. Dengan kata lain, celakalah orang-orang yang mencari pertolongan pada hal-hal yang nampak oleh mata saja, tanpa melihat dengan mata iman. Kita hidup di zaman yang semakin sekuler dan materialistik, yang mengukur segala sesuatu hanya dengan apa yang bisa dilihat dengan mata.
Saat terhimpit kesukaran, orang cenderung berpikir, cari yang pasti-pasti saja. Bagi mereka, yang pasti adalah yang mampu ditangkap oleh indera, padahal yang kasat mata belum tentu punya kuasa dan daya. Kita perlu membangun iman kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mata kita yang terbatas, sebagaimana yang Paulus pernah katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Kita pun harus punya prinsip yang sama. Saat terhimpit kesukaran, bukalah mata iman saudara untuk melihat pertolongan yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, mengabaikan Tuhan begitu saja, ayat 1c. Yang paling sembarangan dalam hidup adalah saat kita mengabaikan Tuhan begitu saja dan lebih percaya kepada manusia. Dalam ayat 1 bagian akhir dikatakan bahwa Israel tidak memandang dan tidak mencari Tuhan. Artinya, bangsa Israel bukan hanya tidak mencari Tuhan, tetapi tidak mengingat Tuhan sama sekali. Tuhan seakan tiada bagi mereka, seakan tidak ada ruang bagi Tuhan dalam memori otak mereka. Tuhan diabaikan begitu saja, tidak diingat dan tidak dicari, sembarangan sekali. Ayat 2 menjelaskan bahwa Tuhan itu bijaksana, konsisten, dan bersedia melawan yang jahat, tetapi Israel mengabaikannya begitu saja. Betapa sering kita seperti Israel, yang sama sekali melupakan Tuhan ketika terhimpit persoalan. Kita lupa menempatkan Tuhan di list nomor 1 dalam hidup kita. Kita menginginkan cara yang mudah, cepat, praktis, dan kasat mata saat kepepet dan segera butuh pertolongan. Kaki kita segera berlari kepada orang-orang yang kita anggap kuat, tanpa pernah bersujud memohon keterlibatan Tuhan dalam permasalahan kita. Ingat baik-baik, mereka yang tidak berlutut di pagi hari, tidak akan sanggup berdiri hingga akhir hari. Orang yang tidak berdoa mencari Tuhan tidak akan sanggup bertahan hadapi persoalan. Jangan pernah abaikan Tuhan. Dialah yang harus kita datangi pertama kali saat kesukaran terjadi. Sebagai kesimpulan, jadi saat kita terhimpit kesukaran, jangan sampai kita melihat reputasi orang saja, mengandalkan yang kelihatan mata saja, bahkan mengabaikan Tuhan begitu saja. Saat dihimpit kesukaran, mari andalkan dan nantikan Tuhan dengan segala kesabaran. Stay safe, stay strong. Tuhan memberkati kita semua. Amin.